Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil tugas PBL dari manajemen investasi yang mana berjudul materinya analisis portofolio saham PT Mega Manunggal Properti dan PT Pantai Indah Kapuk II. Di sini selanjutnya ada nama anggota kelompok yang dengan saya sendiri Resa Aulia Putri dan rekan saya Adinda Safira Rizky dan juga ada Rifani BR Perangin-Angin. Sebelum itu untuk melanjut menganalisis kita nih perkenalan dulu nih profil dari perusahaan saham ini. Yang pertama itu ada PT Pantai Indah Kapuk yang dimana itu perusahaan publik Indonesia yang bergerak di bidang pengembangan properti. Nah awalnya itu didirikan pada 8 September 2000 sebagai produsen kemasan kaleng, dan kemudian Cipani ini tuh mengakuisisi perusahaan pengelolaan perikanannya pada tahun 2017 dan resmi melantai di BI pada tahun 2018. Nah, pada tahun 2021 ini melalui konsorsium Agung Sedayu Group dan Salim Group. Nah, Pani ini tuh bertransformasi menjadi pengembang properti lewat skema backdoor listing dan berganti nama pada bulan Juli 2023 yang dimana berkantor di Jakarta Utara dan proyek utamanya adalah di kawasan Pantai Indah Kapuk II. Nah, Pani ini tuh mengembangkan perumahan rukan serta menyediakan layanan manajemen kawasan dan konsultasi. Nah, selanjutnya di sini ada PT Mega Manunggal Properti yang mana dia adalah perusahaan yang bergerak di bidang properti, logistik modern, khususnya nih penyewaan dan pengelolaan gudang kelas dunia. Nah, berdiri sejak 2010, tercatat di BI-nya pada sejak tahun 2015. Nah, MMLP ini menawarkan dua model gudang build to suit and multi-tenant. Nah, dengan klien utama seperti Lazada dan Unilever. Nah, gudangnya ini tuh tersebar di lokasi strategis seperti Cibitung, Cikarang, Karawang, dan Surabaya. Sudah mengetahui profil dari perusahaan, selanjutnya kita akan seleksi portofolio single index metode. Nah, single index metode ini adalah sebuah model analisis dalam pembentukan portofolio yang menjelaskan bagaimana cara pembentukan portofolio saham yang optimal dan beberapa pilihan portofolio yang efisien atau sebuah teknik untuk mengukur return dan risiko sebuah saham atau portofolio. Nah, model indeks tunggal ini tuh didasarkan pada pengamatan harga saham berfluktuasi searah dengan indeks harga pasar. Nah, secara khusus dapat diamati bahwa apabila indeks harga saham naik, maka harga saham individual cenderung naik. Nah, sebaliknya, jika indeks harga saham ini turun, maka harga saham individual cenderung mengalami penurunan. Pembentukan portofolio optimal saham menggunakan single index model dilakukan dengan membandingkan excess return to beta dengan cut off rate-nya. Saham-saham yang masuk kandidat portofolio adalah yang memiliki excess return to beta lebih besar dari cut off rate-nya. Setelah itu, investor ini dapat menghitung besarnya return dan risiko dari portofolio optimal saham yang sudah dibentuk dengan metode single metode dapat dirumuskan sebagai berikut. Menghitung return realisasi masing-masing saham dengan perhitungan dividen per bulan. Nah, return saham realisasi adalah perhitungan selisih harga saham berdasarkan data riwayat perusahaan yang berfungsi sebagai alat ukur kinerja perusahaan. Return realisasi bisa juga diistilahkan sebagai return saham histori yang menjadi dasar untuk menentukan return saham ekspektasi dan risiko di masa yang akan datang. Berikut untuk rumusnya ini, yang di sini kita harga saham periode sebelumnya dikurangin dengan harga hari ini dikurangin dengan sebelumnya, kemudian dibagi sama periode sebelumnya. Return, yang mana expected return adalah jenis return yang digunakan untuk pengembalian keputusan terhadap kegiatan investasi. Nah, return expectation ini dinilai lebih penting dibandingkan dengan return history karena jenis ini menjadi tolak ukur pada para investor untuk keberhasilan transaksi sahamnya di masa yang akan datang. Return saham ekspektasi ini dapat ditentukan berdasarkan nilai ekspektasi masa depan
dan return history dan return ekspektasi yang ada. Nah, di sini untuk rumusnya itu dia jumlah harga saham dibagi dengan jumlah periodenya. Kita akan menghitung tingkat pengembalian untuk masing-masing saham, yang mana penghitungan harga sahamnya ini yaitu harga saham periode sekarang dibagi sama harga periode sebelumnya. Kita jumlah return marketnya ini kita bagi dengan jumlah periodenya. Menghitung betanya, yaitu betanya ini adalah merujuk pada sensitivitas pergerakan hasil atau return suatu saham atau reksadana relatif terhadap pergerakan hasil pasar secara keseluruhan. Pergerakan harga dari pasar relatif terhadap beta dari pasar adalah 1,0. Nah, beta adalah risiko unik dari saham individual yang menghitung keseorangan atau slope. Nah, terus return suatu saham ini dengan realisnya itu adalah harga pasar dalam periode tertentu. Nah, betanya digunakan untuk menghitung exit return to beta dan yang diperlukan untuk menghitung juga cut off point. Untuk rumusnya ini itu covariance dibagi dengan variance. Return itu adalah menghitung alpha. Alpha adalah selisih antara hasil return suatu reksadana dengan hasil return yang diharapkan untuk reksadana tersebut berdasarkan tingkat hasil dari pasarnya. Jadi, alpha itu merupakan ukuran kemampuan seorang manajer investasi untuk outperform atau mengalahkan pasarnya. Dengan rumusnya itu seperti ini. Selanjutnya itu ada menghitung variance error residual saham. Variance error residual saham merupakan risiko tidak sistematis saham, yaitu risiko yang dapat dihilangkan dengan cara difenutikan. Risiko tidak sistematis hanya ada pada perusahaan yang bersangkutan tersebut, sehingga risiko ini dapat didiversifikasikan. Dengan rumusnya itu seperti ini. Selanjutnya itu ada menghitung excess return to beta. Excess return to beta atau ERB merupakan kelebihan return saham atas return aset bebas risiko atau risk free rate yang disebut dengan return premium per unit risiko yang diukur dengan beta. Rumusnya itu seperti ini. Selanjutnya itu ada menghitung nilai cut off rate. Menghitung nilai cut off rate A dan B. Dengan nilai A dan B digunakan untuk mencari nilai cut off rate yaitu C. Nilai CI adalah nilai C untuk saham ke I yang dihitung dari akumulasi nilai-nilai AL sampai dengan AT dan nilai-nilai B1 sampai dengan BI. Rumusnya itu seperti ini. Dan cut off rate itu adalah hasil bagi varian pasar dan return premium terhadap varian error saham dengan varian pasar pada sensitivitas saham individual terhadap varians error sahamnya tersebut. Selanjutnya itu menentukan portofolio optimal. Yang pertama itu, bila rasio ERB lebih dari CI, maka saham masuk dalam kandidat portofolionya itu optimal. Dan yang kedua itu, bila rasio ERB-nya kurang dari cut off rate, maka saham keluar dari kandidat portofolionya itu optimal. Selanjutnya itu menentukan cut off point. Menentukan cut off point adalah nilai CI cut off rate yang terbesar dan menentukan kandidat portofolio optimal dengan kinerja jika ERB sahamnya tersebut lebih dari cut off point. Selanjutnya itu menghitung besar proporsi untuk masing-masing sekuritas. Menghitung besarnya proporsi untuk masing-masing sekuritas setelah sekuritas-sekuritas yang membentuk portofolio optimal itu dapat ditentukan dengan rumusnya seperti ini. Selanjutnya itu ada hasil seleksi saham dengan single index model atau SIM. Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan metode single index model, kelompok kami memilih 2 saham untuk dimasukkan ke dalam portofolio, yaitu MMLP dan saham PANI. Bobotnya MMLP itu 63,46%, returnnya itu minus 29, terus bobot X returnnya itu minus 18,66. Terus untuk saham PANI, bobotnya itu 16,09%, returnnya min 38, bobot X returnnya jadi min 6,04. Kenapa kami memilih kedua saham tersebut? Karena kedua saham tersebut itu memiliki nilai excess return to beta atau IRB yang lebih besar atau sama dengan nilai cut off point
sehingga layak dimasukkan ke dalam portofolio optimal. Bobot portofolio menunjukkan proporsi dana yang sebaiknya dialokasikan ke masing-masing saham. Dari hasil pengalihan antara bobot dan return masing-masing saham menghasilkan kontribusi negatif terhadap portofolio, yaitu min 18,66% dari MMLP dan min 6,4% dari PANI. Dengan demikian, return portofolio secara keseluruhannya itu sebesar minus 24,70%. Nah, nilai return portofolio yang negatif ini menunjukkan bahwa dalam periode Desember 2024 hingga Maret 2025, kedua saham tersebut mengalami penurunan nilai. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk dinamika pasar properti, kondisi makroekonomi, serta ketidakpastian global yang mempengaruhi kinerja sektor real estate dan properti secara keseluruhan. Selanjutnya itu kita masuk ke analisis fundamental. Nah, analisis fundamental atau fundamental analysis adalah teknik analisa yang memperhitungkan berbagai faktor seperti kinerja perusahaan, analisis persaingan usaha, analisis industri, analisis ekonomi, dan pasar makro-mikro. Dari sini dapat diketahui apakah perusahaan tersebut masih sehat atau tidak. Dari pengecekan tersebut, investor dapat mengetahui mana perusahaan yang dalam kondisi baik dan bisa dipilih untuk investasi. Analisa fundamental ini memiliki jangka waktu yang panjang. Analisis ini juga menggunakan data yang historis. Tapi seringkali masalah yang dihadapi oleh para investor adalah masalah timing dan juga informasi. Metode analisis fundamental ini dapat meliputi beberapa cakupan, yaitu dari makroekonomi, industri, dan kinerja emiten. Nah, tadi kan udah dibahas ya analisis fundamental. Jadi, dalam menentukan metode analisis fundamental yang dilihat itu adalah pertama, analisis makroekonomi, analisis industri, dan analisis kinerja emiten. Yang pertama adalah analisis makroekonomi. Dalam analisis makroekonomi, pada tahun 2023, sektor properti Indonesia tidak terlalu terdampak oleh krisis properti global. Nah, hal ini karena pasar properti di Indonesia masih tradisional dan belum terlalu terhubung dengan pasar global. Perusahaan properti lokal juga jarang bekerja sama langsung dengan perusahaan asing, sehingga gejolak global tidak terlalu mempengaruhi dalam negeri. Namun begitu, sektor properti di Indonesia juga belum sepenuhnya pulih. Pertumbuhan sektor konstruksi dan real estate masih tergolong biasa-biasa saja. Harga rumah dan properti komersial pun tidak mengalami kenaikan besar. Hal ini menandakan bahwa permintaan dan penawaran masih berhati-hati. Meski demikian, ada kabar baik dari pertumbuhan kredit kepemilikan rumah atau KPR, terutama untuk rumah tapak berukuran kecil. KPR untuk rumah tipe kecil naik hampir 50% pada akhir 2023, terutama karena adanya program subsidi dari pemerintah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. KPR rumah menengah dan besar juga tumbuh stabil dengan angka kredit bermasalah atau NPL yang rendah. Secara keseluruhan, tahun 2023 menjadi masa pemulihan bertahap bagi sektor properti Indonesia. Permintaan dari masyarakat masih ada, terutama untuk rumah subsidi. Jika didukung kebijakan yang tepat, sektor ini punya potensi untuk tumbuh lebih baik ke depannya. Sedangkan di tahun 2024, sektor properti Indonesia diprediksi akan tumbuh lebih baik. Ekonomi nasional diperkirakan stabil dengan inflasi rendah dan suku bunga yang lebih bersahabat. Ini juga bisa membantu masyarakat lebih mudah membeli rumah lewat KPR. Tahun 2024 juga merupakan tahun pemilu, yang biasanya mendorong belanja pemerintah dan konsumsi masyarakat. Pemerintah kemungkinan besar akan melanjutkan program pembangunan rumah untuk rakyat dan intensif bagi sektor properti. Pengembang perlu berinovasi dengan menyediakan rumah yang lebih terjangkau dan sesuai kebutuhan generasi muda. Digitalisasi dan desain rumah yang fungsional juga akan membantu menarik minat pembeli. Jadi, tahun 2024 adalah peluang besar bagi sektor properti untuk bangkit lebih kuat, terutama jika didukung kebijakan pemerintah dan strategi yang tepat dari pelaku industri. Yang kedua adalah analisis industri. Industri properti dan real estate Indonesia pada tahun 2023 berada dalam fase pemulihan pasca pandemi. Meski belum mencatat pertumbuhan besar, sektor ini menunjukkan stabilitas dengan beberapa segmen mencatatkan performa positif. Salah satunya adalah perumahan tapak bersubsidi yang tumbuh signifikan didukung oleh program pemerintah seperti KPR untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
Kredit pemilikan rumah tipe kecil mencatat pertumbuhan tahunan sebesar 48,47%, menandakan permintaan dasar terhadap hunian masih sangat tinggi, khususnya di segmen menengah ke bawah. Selain perumahan, properti logistik juga berkembang pesat. Kenaikan aktivitas e-commerce mendorong permintaan terhadap gudang modern dan pusat distribusi. Hal ini menjadi katalis positif bagi emiten seperti PT Mega Manual Property yang fokus pada properti logistik di kawasan industri strategis. MMLP diuntungkan oleh tren digitalisasi perdagangan dan perluasan jaringan distribusi. Sementara itu, PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk atau PANI fokus pada pengembangan kota mandiri premium di kawasan PIK 2 Jakarta Utara. Proyek ini mengusung konsep modern dan terintegrasi yang mencakup hunian, area komersial, pariwisata, dan hiburan. Meskipun segmen properti mewah menghadapi tekanan daya beli dan risiko oversupply, PANI tetap menarik minat investor karena lokasi strategis, infrastruktur yang terus berkembang, dan diferensiasi produk seperti ruko, tematik, dan hunian waterfront. PANI juga menargetkan komunitas kelas atas, ekspatriat, dan pelaku bisnis dengan konsep one stop living. Tantangan industri ke depan mencakup keterbatasan lahan, kompleksitas perizinan, serta fluktuasi harga bahan bangunan. Namun, prospek tahun 2024 cukup cerah seiring tren suku bunga, stabilitas ekonomi, dan stimulus pemerintah terhadap sektor infrastruktur dan perumahan. Agenda pemilu 2024 juga diperkirakan akan meningkatkan belanja masyarakat, termasuk dalam pembelian properti. Secara keseluruhan, industri properti Indonesia akan menunjukkan pemulihan dengan kekuatan utama pada properti tapak bersubsidi dan logistik. Emiten seperti MMLP dan PANI berada di jalur yang tepat untuk memanfaatkan tren pertumbuhan ini masing-masing di segmen logistik, modern, dan properti premium jangka panjang. Terakhir adalah analisis kinerja emiten. Dalam analisis ini, kita harus menganalisis kedua perusahaan tersebut. Yang pertama, prospek PT Mega Manual Property atau MMLP. Nah, dari PPT di atas, kita bisa lihat perubahan prospek PT tersebut dari tahun 2023 ke 2024. Nah, di penjelasan kali ini, kita bisa lihat pendapatan bersihnya itu pada tahun 2023 sebesar 348,3, sedangkan 2024 sebesar 343,3. Dari sini kita bisa lihat perubahan dari 2023 ke 2024 mengalami penurunan sebesar 1,4%. Laba kotornya pada tahun 2023 sebesar 92,3, sedangkan 2024 sebesar 242,8. Dari sini kita bisa lihat perubahan dari 2023 ke 2024 mengalami kenaikan sebesar 162%. EBITDA-nya pada tahun 2023 sebesar 217,5, sedangkan 2024 sebesar 254. Perubahannya itu kenaikannya sebesar 16,8%. Total asetnya pada tahun 2023 sebesar 6.711,972, sedangkan 2024 sebesar 6.496,087. Dari sini kita bisa lihat perubahan dari itu mengalami penurunan 3,22%. Ekuitasnya mengalami perubahannya itu kenaikannya sebesar 5,38%. Net profitnya itu mengalami perubahan dari 2023 ke 2024 itu sebesar 124,62%. ROE-nya mengalami perubahannya itu besar 5,3%. DER-nya itu 2023 0,7 kali, 2024 0,36 kali. Pada tahun 2023, MMLP mengelola 13 aset pergudangan modern di Jabodetabek dan Jawa Timur dengan tingkat hunian 89,4% dan area sewa lebih dari 540.000 meter kuadrat. Di tengah ketidakpastian ekonomi, MMLP tetap mencatat pertumbuhan pendapatan 4,1% menjadi 348,2 miliar rupiah, ditopang oleh meningkatnya permintaan gudang dan kenaikan harga sewa. EBITDA naik 10,9% karena efisiensi operasional. Namun,
laba bersih turun 41,7 menjadi 113,3 miliar akibat kenaikan biaya bunga dan provisi piutang. Meski begitu, kondisi keuangan tetap sehat dengan net debt to equity ratio sebesar 0,2 kali. Sedangkan pada tahun 2024, meski pendapatan menurun sedikit menjadi 343 miliar akibat turunnya tingkat hunian ke 86%, laba bersih justru melonjak 120,98% menjadi 250 miliar. EBITDA-nya tetap stabil di sekitar 241 miliar rupiah dengan margin 68,4%. Kenaikan laba ini mencerminkan efisiensi dan strategi adaptif perusahaan di tengah ketidakpastian global dan fluktuasi ekonomi. MMLP optimis dapat menjaga pertumbuhan berkelanjutan dan menghadapi tantangan industri secara strategis. Nah, selanjutnya kita bakal bahas prospek PT Pantai Indah Kapuk II atau PANI. Nah, di PPT di atas kita bisa lihat perubahan prospek PT tersebut dari tahun 2023 ke 2024. Di penjelasan di atas kita bisa lihat pendapatan bersihnya pada tahun 2023 ke 2024 itu mengalami kenaikan sebesar 27,3%. Laba kotornya pada tahun 2023 ke 2024 juga mengalami kenaikan sebesar 131,1%. EBITDA-nya pada tahun 2023 ke 2024 mengalami kenaikan sebesar 69,3%. Nah, begitu juga dengan total asetnya. Total asetnya mengalami kenaikan dari tahun 2023 ke 2024 itu sebesar 1.673. Ekuitasnya juga dapat kita lihat itu mengalami kenaikan sebesar dari 2023 ke 2024 9.885. Net profit marginnya pada tahun 2023 itu sebesar 12,1%, sedangkan 2024 sebesar 22%. Dari sini kita bisa lihat perubahan dari tahun 2023 ke 2024 mengalami kenaikan sebesar 9,9%. ROE-nya pada tahun 2023 sebesar 1,6%, sedangkan 2024 2,35%. DER-nya pada tahun 2023 sebesar 1,02 kali, sedangkan 2024 sebesar 0,7 kali. 2023 PT PANI mencatatkan laba bersih sebesar 270,03 miliar. Lalu PT PANI menunjukkan kinerja yang sangat impresif pada tahun 2024. Laba bersih PT PANI meroket 131% menjadi 623,91 miliar. Pada akhir tahun 2024, pendapatan bersih juga menanjak 32,62% menjadi 2,83 triliun. Peningkatan laba ini didukung oleh kinerja pendapatan yang subur, terutama dari penjualan tanah dan bangunan yang menyumbang 2,77 triliun. Total aset PANI juga meningkat signifikan menjadi 45,38 triliun pada akhir 2024 dari 3,71 triliun di akhir 2023. Keberhasilan PT PANI mencerminkan strategi efektif perusahaan dalam mengoptimalkan segmen-segmen kunci dan memperluas jangkauan usaha di kawasan PIK 2. Peningkatan land bank dan posisi keuangan yang kuat menempatkan PT PANI dalam posisi yang baik untuk mengeksplorasi peluang pertumbuhan baru. PT PANI juga berencana untuk membagikan dividen dari laba tahun 2024, menunjukkan kondisi keuangan yang sehat. Prospek pengembangan PIK 2 yang cerah juga akan terus menjadi pendorong utama kinerja PT PANI. Selanjutnya adalah analisis teknikal. Analisis teknikal saham adalah metode untuk menganalisis pergerakan harga saham dengan melihat pola-pola pada grafik dan indikator teknikal. Metode ini digunakan untuk memprediksi arah pergerakan harga saham di masa depan,
membantu investor dan trader dalam pengambilan keputusan investasi atau trading. Terdapat tidak setujunya indikator analisis teknikal yang paling populer dan sering digunakan oleh seorang investor atau trader. Kami menggunakan dengan indikator teknikal sederhana seperti Simple Moving Average atau SMA dan volume perdagangan. Analisis dilakukan berdasarkan grafik candlestick harian atau daily chart dari periode 1 Desember 2024 hingga 31 Maret 2025. Nah, di sini kita bisa lihat salah satu grafik dari saham PANI yang menggunakan indikator Simple Moving Average atau SMA. Nah, dari grafik saham tadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa harga terakhirnya itu 10.600. Berarti dia di sini turun sebesar 0,93%. SMA-nya 9 hari yaitu 10.903. Harga berada di bawah SMA 9 hari yang menunjukkan tren turun jangka pendek untuk saham PANI. Sedangkan dalam volume perdagangan cenderung menurun dari Januari hingga Maret, namun mulai menunjukkan kenaikan lagi pada akhir Maret. Muncul candlestick hijau dengan volume meningkat pada akhir Maret memberikan indikasi awal adanya potensi rebound atau akumulasi saham oleh investor, bahwa PANI masih dalam tren penurunan. Namun adanya kenaikan volume dan candlestick hijau akhir Maret bisa menjadi tanda bahwa saham ini mulai menarik perhatian pembeli. Namun sinyalnya ini masih lemah dan perlu konfirmasi lebih lanjut sebelum mengambil keputusan. Nah, di sini juga kita bakal lihat salah satu grafik saham MMLP yang menggunakan indikator Simple Moving Average. Nah, begitu juga dengan saham MMLP, kita juga harus bikin kesimpulan bahwa dari grafik saham tersebut kita bisa ambil kesimpulan bahwa harga terakhirnya itu 520 atau stagnan 0,0% perubahan harga atau tidak mengalami perubahan yang signifikan. SMA 9 hari 514, harga berada sedikit di atas SMA 9 hari ini menunjukkan bahwa saham MMLP sedang dalam tren naik jangka pendek. Kemudian untuk volume pada pertengahan Maret terjadi peningkatan volume yang signifikan, menandakan adanya minat beli yang meningkat dari investor. Dan pada akhir Maret muncul candlestick merah besar yang menunjukkan tekanan jual cukup kuat. Ini adalah sinyal agar investor berhati-hati karena potensi koreksi harga saham. Saham MMLP menunjukkan tren naik jangka pendek karena harga saat ini berada di atas SMA 9 hari, yang menandakan adanya kekuatan beli. Namun munculnya candlestick merah besar di akhir periode perlu diwaspadai karena bisa menjadi sinyal awal koreksi harga. Investor sebaiknya tidak tergesa-gesa mengambil keputusan, melainkan memantau pergerakan harga selanjutnya untuk melihat apakah tren naik tetap bertahan atau mulai melemah. Perhatian khusus perlu diberikan pada respon harga terhadap SMA dan pergerakan volume. Jika harga turun menembus SMA, berarti volume besar itu bisa menjadi tanda peralihan tren. Jadi, dari keseluruhan materi saham yang sudah kami bahas, kami menarik kesimpulan bahwa makalah ini menyimpulkan bahwa sektor properti Indonesia pada tahun 2023 dan 2024 menunjukkan prospek yang cukup positif, didukung oleh stabilitas ekonomi nasional, suku bunga yang kondusif, serta program pemerintah seperti subsidi KPR. Melalui analisis Single Index Model atau SIM, saham PT Mega Manufacturing Property atau MMLP dan PT Pantai Indah Kapuk II atau PANI dipilih sebagai portofolio optimal karena memenuhi kriteria RBCI. Namun, hasil portofolio justru menunjukkan return negatif sebesar 24,70%.
yang menandakan adanya tekanan pasar dalam periode Desember 2024 hingga Maret 2025. Dari sisi fundamental, MMLP menunjukkan kinerja solid di sektor logistik dengan efisiensi tinggi, sedangkan PANI mengalami pertumbuhan signifikan melalui proyek strategis di PIK 2. Analisis teknikal mendukung temuan ini, meskipun keduanya masih menunjukkan volatilitas harga saham. Oleh karena itu, meskipun prospek jangka panjang kedua emiten menjanjikan, investor perlu melakukan evaluasi berkala dan mempertimbangkan dinamika pasar dalam pengambilan keputusan investasi. Saran yang tepat adalah, berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, disarankan kepada investor agar tidak hanya mengandalkan satu metode dalam mengambil keputusan investasi, tetapi juga mempertimbangkan kombinasi analisis fundamental, teknikal, serta kondisi pasar secara menyeluruh. Mengingat hasil return portofolio yang negatif dalam periode tertentu, investor perlu lebih berhati-hati dalam menentukan waktu masuk atau timing investasi dan melakukan diversifikasi aset untuk meminimalisir resiko. Selain itu, investor juga perlu memperhatikan perkembangan makroekonomi dan kebijakan pemerintah yang berdampak langsung pada sektor properti. Emiten seperti MMLP dan PANI memang memiliki potensi jangka panjang yang baik, namun tetap membutuhkan strategi investasi yang fleksibel serta monitoring yang berkelanjutan agar keputusan yang diambil lebih tepat sasaran. Jika teman-teman merasa masih kurang jelas atau masih ada yang belum dipahami, teman-teman bisa melihat di daftar pustaka. Nah, sekian penjelasan dari kelompok kami, yaitu kelompok 5. Semoga teman-teman bisa mengerti dan paham apa yang kami jelaskan. Jika ada salah kata ataupun tingkah laku yang tidak berkenan di hati teman-teman, mohon dimaafkan. Terima kasih.